Halo teman-teman, sekarang aku mau share cara membuat paha ayam kodok ya. Dibandingkan membuat satu ekor ayam kodok yang utuh, ini gampang banget. Disimak ya caranya. Kita siapkan dulu file paha ayam ya, boleh digiling sendiri di rumah atau beli yang sudah digiling. Untuk bumbunya ini kita pakai bawang merah goreng 20 gram, kemudian garamnya 5 gram, kemudian ini ada merica 1-2 gram, pala bubuk juga 1-2 gram, sekitar setengah sendok teh. Kemudian untuk bawang putih, boleh pakai bawang putih bubuk seperti ini, atau mau pakai bawang putih goreng juga boleh ya, tapi kan bawang putih goreng berarti harus bikin sendiri. Kalau bawang putih bubuk bisa beli di toko gampang ya. Kemudian ada gula pasir 5 gram, ada kaldu ayam bubuk juga 5 gram. Ini semua bumbunya kita mixer, kita blender halus ya. Kemudian kita satukan bawang goreng dan semua bumbunya ke dalam food processor atau ke dalam blender. Kita haluskan hingga menjadi bubuk, supaya nanti kalau kita campur dengan adonan dagingnya lebih merata ya. Paha ayam gilingnya sudah aku dinginkan, jadi ini dalam kondisi dingin ya. Sebaiknya untuk membuat adonan ini, paha ayam dalam kondisi dingin. Kemudian ini 4 butir kuning telur dengan 2 putihnya. Beratnya kurang lebih sekitar 152 gram saat aku timbang ya. Kemudian kita tuang sebagian ke dalam blenderan bumbu supaya bumbunya benar-benar bisa halus, kita blender ya. Kalau tidak punya food processor yang besar, boleh caranya ikutin cara aku ini yang aku contohkan. Jadi ngeblendernya sebagian-sebagian dagingnya aja ya. Harus disesuaikan dengan kapasitas food processornya supaya dagingnya benar-benar bisa halus. Nah, sekarang kita haluskan daging yang tadi belum dicampur ya. Kemudian tambahkan sisa telurnya. Lalu kita mix lagi hingga halus. Jadi memang harus bertahap kalau misalnya alat kita kecil. Kemudian ini untuk bawang. Bawangnya aku campur bawang bombay dan bawang merah. Kemudian kita cincang kasar seperti ini. Kemudian kita panaskan 2 sendok makan mentega atau sekitar 35 gram, lalu kita tumis cincangan bawang bombay dan bawang merah hingga layu dan harum seperti ini. Nah, ini bisa dilihat tekstur adonan ayam yang sudah dicampur telur, kemudian bumbu-bumbu ya, seperti ini dia masih padat. Makanya kalau untuk isian ayam kodok itu harus ditambah dengan liver paste atau juga dengan chicken luncheon meat atau bisa juga beef luncheon ya. Nanti mereknya untuk yang di Indonesia aku kasih ya. Kemudian kalau dicampur dengan ini dia nanti adonannya akan lebih lembut ya, jadi lebih pas untuk isian ayam kodok. Nah, ini isiannya seperti itu, liver paste. Kemudian kita haluskan liver paste dengan tumisan bawangnya tadi ya, supaya menjadi adonan yang halus. Sekali lagi, kalau misalnya di rumah punya food processor yang ukurannya besar, bisa semua bahan di blender aja jadi satu ya kalau alatnya muat. Ini tapi aku contohkan dengan alat yang kecil, biasa ibu-ibu suka punyanya di rumah chopper yang kecil ya. Jadi tetap bisa bikin kok, walaupun alatnya tidak punya yang besar. Nah, sekarang aku kasih lihat perbedaan adonan yang sudah dicampur dengan liver paste dengan adonan yang masih ayam asli ya, hanya dengan telur tuh. Yang ini masih padat, yang dengan liver paste sudah lembut banget ya. Kemudian jangan lupa kita ambil sedikit adonan, kita masak untuk kita cicip rasanya apakah udah pas bumbunya atau belum. Nah, sekarang kita masuk cara membuat kantong paha ayamnya. Kita beli paha ayam yang masih utuh, masih nyambung antara paha bawah dan paha atas. Kemudian kita buka seperti ini, tuh mudah banget kan bukanya. Kalau mau pakai sayap ayam juga bisa kok, hanya sayap ayam agak lebih perlu usaha ya, untuk pemula mungkin agak sulit, tapi ini kalau paha ayam gampang banget, pasti pemula bisa deh langsung bikin. Kita turunkan kulitnya hingga ke pangkal bagian bawah seperti itu, kemudian kita ketuk tulangnya supaya mudah dipotong ya, kemudian langsung kita potong seperti itu. Udah copot deh, dan kita bersihkan tulang-tulang yang remuknya. Kita cuci sebentar aja bagian yang ada tulang dan darahnya. Nah, ini kemudian kita balik kulitnya, tuh jadi seperti ini kan. Kalau ada robek sedikit nggak masalah kok, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita beli ayam kan
di pasar sudah tidak sempurna ya, kondisinya sudah ada yang robek, jadi nggak apa-apa, tetap bisa kita pakai. Nah, kemudian adonan isinya kita masukkan ke plastik spuit seperti ini untuk memudahkan pengisian ke dalam kulit ayamnya. Nah, sekarang diperhatikan cara mengisi adonannya ke dalam kulit paha ayamnya. Dimulai dari bagian bawah dulu, sambil kita pencet-pencet ke bawah, supaya adonannya merata mengisi semua bagian dan tidak ada rongga yang kosong ya. Jadi kita bantu dengan tangan, kita tekan-tekan sedikit ke bawah, supaya terisi penuh. Nah, untuk isiannya juga boleh kalau mau dikasih potongan keju atau mau dikasih telur puyuh. Kalau telur ayam kan nggak mungkin ya kebesaran, jadi harus telur puyuh. Kemudian juga kalau mau dikasih sayuran bisa dikasih potongan wortel yang sudah dipotong dadu dan direbus. Kemudian atau kacang polong atau apa aja sesuai selera boleh ya. Nah, kalau sudah terisi cukup adonan, kemudian kita rapihkan ya. Kita padatkan bagian bawahnya, jangan sampai ada rongga yang kosong. Kita tambah sedikit adonan kalau kurang. Kemudian kita bentuk paha ayamnya supaya bentuknya bagus. Kita tutup bagian atasnya tuh, supaya nggak keluar adonannya. Makanya aku sengaja beli yang masih utuh, nyambung antara paha atas dan paha bawah ya. Jadi supaya bentuknya bisa cantik kayak gitu tuh ya. Jadi bentuknya kayak paha ayam beneran kan? Kemudian ayamnya aku letakkan di atas loyang yang diberi silikon mat, tapi kalau nggak punya pakai baking paper aja. Kemudian kita siapkan olesannya. Ini aku pakai 50 gram mentega, 1 sendok makan minyak. Aku pakai minyak bawang putih atau kalau mau pakai minyak zaitun boleh ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan kecap manis dan kecap Inggrisnya ya. Untuk kecap Inggrisnya aku pakai Worcester sauce, tapi kalau di Indonesia pakai merek Sedap Wangi lebih enak ya, lebih wangi juga, cocok dengan selera Indonesia. Kemudian kita tambahkan sekitar setengah sendok makan atau beratnya sekitar 3-5 gram ya. Kemudian campuran mentega, minyak, dan kecapnya kita panaskan, boleh dipanaskan di microwave atau dipanaskan di kompor sebentar ya. Kemudian langsung kita oleskan ke paha ayamnya yang merata. Kalau misalnya seandainya dengan kuas kurang merata, bisa kita bantu dengan tangan aja ya. Kita oles-oles dengan tangan malah lebih merata mulus tuh. Bisa dilihat kan bedanya kalau pakai kuas dengan pakai tangan malah lebih mulus. Boleh dioles 2 kali sebelum di oven ya. Kemudian kita oven dengan suhu sekitar 160-170 derajat Celcius. Di tengah mengoven juga sambil dioles-oles hingga warnanya kecoklatan cantik seperti ini. Nah, tadi kan aku udah contohkan cara mematangkan adonan yang pertama, yaitu dari adonan mentah, langsung kita poles, kemudian langsung kita oven hingga matang. Sekarang aku contohkan cara yang kedua, yaitu setelah adonan diisi, kemudian kita kukus hingga matang selama kurang lebih 20-25 menit. Kemudian, kalau sudah matang, baru kita poles dan kita oven. Cara ini cocok untuk yang mau stok dalam jumlah banyak, misalkan untuk pesanan atau hanya untuk stok sendiri di freezer. Cara ini paling mudah ya. Ini kemudian ayamnya kita kukus ya. Ini udah dikukus selama kurang lebih 25 menit ya. Kemudian kita angkat, habis itu kita oles, kita oven. Sekarang kita siapkan jenis olesan yang kedua, tidak menggunakan minyak tapi menggunakan saus tomat ya. Ini kemudian kita aduk rata, mentega, saus tomat, kecap manis, dan kecap Inggris. Kemudian kita panaskan lagi, aku panaskan di microwave. Kemudian diaduk-aduk tuh, sausnya lebih kental seperti ini ya kalau tanpa minyak. Kemudian paha ayamnya ini kemarin setelah aku kukus, kemudian aku simpen dulu di freezer. Nah, setelah dari freezer, ayamnya harus kita towing dulu atau kita lumerkan, baru kita poles. Boleh dipoles 1-2 kali sebelum di oven, kemudian baru kita oven ya. Kita oven dengan suhu 160 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius ya. Kemudian kita poles 2-3 kali supaya paha ayamnya cantik dan mengkilap seperti ini tuh. Hasilnya bagus banget ya.
Nah, kemudian kalau untuk hantaran kita sajikan seperti ini, kita tata di atas nampan yang diberi sayuran, diberi kentang, kemudian ada acar, ada sausnya, ada telur. Nah, kalau untuk dimakan sendiri, kita sajikannya harus dalam keadaan panas anget-anget ya, baru kita siramkan sausnya seperti ini. Tuh ya. Jadi kalau suka sausnya pakai yang banyak. Nah, ini aku kasih lihat irisan tekstur dalamnya seperti apa ya. Jadi teksturnya itu halus seperti itu, walaupun adonannya tanpa menggunakan tepung roti atau menggunakan roti tawar. Jadi lumayan low carb ya adonan ini. Oke, semoga resepnya mudah dimengerti dan bisa segera dicoba ya. Aku tunggu recooknya loh. Makasih.